Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Firman yang boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami. Firman yang memberikan kekuatan di saat kami merasa lemah. Tuhan yang memberikan kepada penghiburan di saat kami merasa berduka. Tuhan, tolong biarlah kami senantiasa boleh mencintai firman Tuhan, supaya hidup kami boleh berjalan seturut kehendak-kehendak-Mu, dan hidup kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau berkenan berbicara kepada kami, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, dengar, dan renungkan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan mengetahui keterbatasannya, kekurangannya, maupun ketidakmampuannya. Tuhan berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Serta juga para jemaat-Mu Tuhan, ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka pun bisa mendengarkannya melalui Roh Kudus-Mu, agar mereka bisa mengerti dengan apa yang mereka dengar, baca, dan renungkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama sebuah tema untuk hari ini, yaitu menemukan kejernihan spiritual. Finding spiritual clarity. Untuk saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari Lukas pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36. Lukas pasal 11 kita akan baca ayat 33 sampai dengan ayat ke-36. Setelah mendapatkannya, saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian semuanya, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, dan kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anaknya Bapak Ibu. Bapak dikasih Tuhan, di era informasi seperti sekarang ini Bapak Ibu ya, di mana segala sesuatunya bisa kita akses dengan mudah, dan kita juga seringkali bisa mendapatkan berita-berita yang mungkin yang menyebalkan, juga berita-berita kadang-kadang membuat kita juga miris. Kita mudah untuk mendapatkannya Bapak Ibu. Di mana kita seringkali akhir hari ini kita membaca atau mendengar sebuah berita, ada para rohaniwan yang mengaku dirinya sebagai tokoh-tokoh agama melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik itu dari kalangan Kristen maupun non-Kristen. Mereka sebagai tokoh-tokoh agama melakukan pelecehan seksual kepada anak buahnya, seorang pendeta melakukan pelecehan seksual kepada jemaatnya, dan seterusnya. Bahkan seorang hamba Tuhan, seorang Kristen juga melakukan KDRT kepada keluarganya, pada istrinya. Nah, Bapak kasih Tuhan, waktu kita melihat semuanya itu dan kita mulai memikirkan kehidupan mereka sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita mungkin berpikir, kok bisa ya? Mereka sebagai anak Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, yang belajar firman Tuhan, yang tiap minggu gereja, bahkan mereka aktif dalam pelayanan, kok bisa mereka berbuat seperti itu? Mengapa mereka bisa berbuat demikian Bapak Ibu? Jawabannya Bapak Ibu, karena dalam hati mereka itu tidak ada kejernihan spiritual. Jadi kejernihan spiritual itu tidak mereka miliki, ataupun kalau sudah ada itu mereka sudah buang jauh-jauh Bapak Ibu. Nah, apa sih kejernihan spiritual itu? Yaitu kita mampu menilai mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik dan jahat, mana yang perlu dilakukan, dan mana yang tidak perlu kita lakukan. Itu adalah kejernihan spiritual. Jadi sebagai orang percaya, ketika kita sudah percaya pada Tuhan, Tuhan hidup dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, maka kita mulai ada suatu kejernihan untuk bisa memilah-milah mana yang perlu kita lakukan dan mana yang tidak. Itu harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, kenapa orang-orang bisa melakukan tindakan yang tidak benar seperti saya katakan tadi? Karena mereka sepertinya sudah tidak lagi bisa mampu untuk memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang berkenan di hadapan Tuhan maupun yang mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akibatnya mereka berbuat seperti itu. Tidak ada lagi kejernihan spiritual. Hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai orang percaya untuk bisa menemukan kejernihan spiritual tersebut, supaya kita sebagai orang percaya itu bisa menjadi terang
bisa menjadi teladan bagi orang lain. Yang seringkali kita itu kadang-kadang lupa dengan tugas kita, dengan fungsi kita sebagai terang dalam dunia ini. Sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita kembali diingatkan pada hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari situ hari kita kembali pada perikop yang kita baca tadi. Kita akan baca ayat yang ke-33 berbunyi demikian. Di mana Yesus berkata pada waktu itu kepada para murid dan juga para orang-orang yang mendengar pada waktu itu, dia mengatakan, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Bapak Ibu, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, dia menggunakan analogi yaitu pelita, gantang, dan juga kaki dian. Bagi orang Israel itu sesuatu yang tidak asing dan mereka bisa mengerti sekali. Nah, waktu Yesus mengatakan seorang yang menyalakan pelita tujuannya untuk menerangi agar ruangan di mana ruangan itu gelap. Itu sebenarnya nggak mungkin seorang menyalakan pelita, kemudian pelita sudah menyala tersebut ditutup dengan gantang atau dengan tempayan. Itu nggak mungkin terjadi karena pelita itu nggak ada fungsinya lagi. Yang penting, yang benar adalah maka pelita-pelita itu diletakkan di atas kaki dian supaya ruangan itu bisa terang dan orang-orang bisa melihat cahaya dari pelita tersebut. Dan itu merupakan ajaran juga pada orang-orang Kristen, pada Allah, pada kita, di mana kita ini ada pelita-pelita Kristus, lilin kecil Kristus. Di mana waktu kita diselamatkan dan kita ditempatkan, itu Allah ingin supaya kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia kita. Nah, untuk bisa menjadi terang, itu kita perlu adanya kesernian spiritual, supaya terang kita itu betul-betul terang yang murni, yang bisa bercahaya, yang boleh menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, Bapak Ibu, ayat 33 ini adalah merupakan rancangan Tuhan bagi dunia, khususnya bagi kita umat manusia. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah itu punya suatu rencana yang begitu indah. Di mana Allah ingin waktu manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam kegelapan, dan berada dalam dunia serba gelap ini, maka Allah mengirimkan Kristus sebagai sumber terang itu sendiri. Supaya dengan demikian orang-orang yang berjatuh dalam dosa, hidup dalam kegelapan itu, waktu mereka percaya pada Kristus, dan mereka mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka pun bisa mendapatkan terang itu. Dan kita menjadi anak-anak terang. Jadi waktu Kristus datang dalam dunia, Allah ingin kita boleh percaya kepada Dia, kemudian kita menerimanya, supaya kita pun mendapat terang Kristus, hidup kita boleh menjadi terang. Dan waktu hidup kita menjadi terang sebagai terang Kristus dalam dunia ini, Allah minta supaya kita betul-betul menunjukkan terang itu pada dunia, bukan menyembunyikannya, tidak. Tapi kita betul-betul bisa menempatkan diri kita di atas kaki dian, supaya kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita itu bisa menjadi panutan bagi orang lain, dan orang lain melihat, inilah orang Kristen, beda dengan orang-orang yang bukan Kristen, Bapak Ibu. Lalu kasih Tuhan. Kemudian kalau kita baca ayat 34 dikatakan seperti waktu menggambarkan terang ini, Yesus mengkaitkan dengan tubuh kita sebagai manusia. Apa yang Yesus katakan di sini? Dia mengatakan seperti ini. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, teranglah tubuhmu. Maksudnya, kita untuk bisa menjadi terang, sumbernya itu adalah mata kita. Baik mata rohani maupun mata jasmani, saudara. Nah, mata itu menunjukkan pada apa, saudara? Yang pertama, sarana untuk menerima sesuatu, yaitu terang itu sendiri. Kita bisa melihat terang dan menerima terang itu dari mata kita. Waktu kita sudah melihat terang itu dan kita menyimpannya dalam kehidupan kita, maka tugas kita untuk bisa memberikan terang itu pada orang-orang sekitar kita, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mata itu sebagai sarana untuk melihat, menilai dunia, memilih mana yang salah dan benar. Jadi mata rohani kita, waktu mata rohani kita sudah dikuasai oleh Tuhan, oleh firman Allah, maka waktu kita melihat dunia ini segala sesuatu dari teropong firman Allah, bukan dari mata kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, waktu kita meneropong dengan firman Allah, maka kita bisa dengan mudah untuk bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya saat ini, ketika dunia sekarang serba sulit, Bapak Ibu, ekonomi serba sulit, maka kita sebagai orang percaya harus melihatnya dari teropong Allah, dari kacamata Allah, berdasarkan firman Tuhan. Kita tahu dunia ini nggak mungkin selamanya baik, tapi dalam kesulitan yang terjadi, kita percaya ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita berpikir seperti itu, dan itu waktu kita berpikir demikian itu kembali pada firman Tuhan. Dan waktu kita bisa berpikir seperti itu, maka kita bisa menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita sakit, Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan? Kita sekali sebagai manusia, waktu kita sakit kita bisa ngomel, protes sama Tuhan. Tapi coba ingat, kita kembali lihat dari kacamata Tuhan. Apa maksud penyakit tersebut? Kita belajar di Paulus, Bapak Ibu. Waktu Paulus sakit dengan duri dalam daging yang begitu menyiksa dia
Dia sama sekali nggak pernah protes sama Tuhan. Malah dia mengatakan dalam kelemahanku aku mendapat kekuatan dari Tuhan. Mengapa Paulus bisa berkata seperti itu? Karena dia mempunyai mata rohani yang baik. Mata rohani yang diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga waktu dia sakit, dia bisa menerima dengan penuh keikhlasan. Dan dia tahu di balik semuanya ini ada tujuan Tuhan tertentu. Dan juga mengatakan, justru mulai sakit ini aku diajar Tuhan untuk tidak meninggikan diri. Aku belajar untuk rendah hati. Jelas Bapak Ibu, tanpa sorotan firman Tuhan, tanpa landasnya firman Tuhan, nggak mungkin Paulus bisa berpikir seperti itu. Gak mungkin Paulus bisa berpikir, oh waktu aku sakit tujuan Allah adalah supaya aku gak sombong. Gak mungkin berpikir seperti itu kalau dia itu manusia tanpa firman Tuhan. Tapi dengan firman Tuhan dia bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Waktu aku mendapat sakit, Allah ingin mengajar aku, memberikan suatu pelajaran bagiku supaya aku tidak sombong dengan segala kelebihanku yang ada. Bapak dan Tuhan, waktu kita bisa melihat semuanya itu, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingat sebuah kisah dari teman saya, seorang hamba Tuhan juga. Suatu ketika, dia diminta datang menjenguk seorang nenek yang sakit di tempat tidur yang cukup lama. Maka dia pun datang mengunjungi nenek tersebut. Waktu dia masuk, dia menyapa nenek ini, dan nenek itu pun menyapa akan bapak teman saya. Dia mengatakan, Bapak pendeta ya? Iya. Kemudian mereka ngobrol Bapak Ibu. Waktu ngobrol tersebut, kemudian pada akhir mau pulang, teman saya seorang pendeta tersebut berkata pada nenek yang sakit, Nek, sebelum saya pulang saya akan mendoakan nenek. Mau doakan apa? Dia malah, gak usah. Saya gak usah didoakan. Saya sudah mendapatkan kekuatan dari Tuhan dari banyak orang. Sekarang tugas saya mendoakan Bapak pendeta. Wah, waktu mendengar itu teman saya kaget loh. Bu, Nek, saya datang ke tempat ini untuk mendoakan nenek. Supaya nenek bisa mendapat kekuatan. Dia mengatakan, gak usah. Sudah banyak yang mendoakan saya, tapi yang mendoakan Bapak sebagai seorang pendeta mungkin sedikit. Sekarang tugas saya mendoakan Bapak. Apa yang ingin Bapak doakan, saya doakan. Kemudian ya teman saya terpaksa dia mengutarakan semuanya itu. Kemudian nenek itu mendoakannya. Selesai berdoa, kemudian waktu masih melanjutkan ngomong-ngomong, susternya mengetuk pintu. Dia mengatakan, membuka pintu, Pak, waktunya sudah habis, Bapak diharapkan pulang. Karena ini waktunya sudah selesai untuk berkunjung, bercakap-cakap dengan nenek tersebut. Teman saya merasa heran, baru kali ini saya besok bukan di rumah sakit, tapi dibatasi waktu. Dan yang memberi peringatan itu ada susternya yang merawat nenek tersebut. Akhirnya karena sudah selesai doa, maka teman saya keluar pulang. Waktu dia keluar kamar, dia melihat beberapa orang duduk di ruang tamu. Kemudian dia tanya pada susternya, loh sus, mereka ini mau apa? Kok datang ke tempat ini, membesuk nenek? Susternya mengatakan, tidak Pak, mereka datang ke tempat ini untuk minta didoakan oleh nenek tersebut di kamarnya. Waktu mendengar itu, teman saya mengatakan luar biasa. Orang yang sedang sakit, yang nggak bisa apa-apa, cuma bisa tempat tidur, tapi bisa mendoakan orang, sehingga banyak orang datang minta doa dari dia. Bapak yang kasih Tuhan, mengapa seorang nenek bisa berbuat seperti itu? Karena dalam hatinya ada kejernihan spiritual. Sehingga waktu dia sakit, dia nggak merasa ini sebagai hukuman Tuhan. Waktu dia sakit, dia merasakan malah bersyukur pada Tuhan. Dan di tengah-tengah sakit dia, yang mungkin dia juga merasakan penderitaan, tapi dia masih bisa mendoakan orang lain, mendoakan hamba Tuhan. Wah, itu hal luar biasa Bapak Ibu. Kok bisa terjadi? Bisa, kalau orang ini ada kejernihan spiritual yang ada dalam dirinya. Bapak yang kasih Tuhan, beda dengan kita Bapak Ibu, baik saya maupun juga saudara, seringkali kita minta didoakan orang lain, bukan kita mendoakannya. Sakit sedikit, tolong doakan dong saya lagi pilek. Sakit sedikit, tolong doakan saya lagi apa. Kadang saya pikir cuma pilek aja minta didoakan, tidak bisa doa sendiri. Sorry ya Bapak Ibu ya, saya nggak menghakimi saudara. Tapi kadang kita berbuat seperti itu Bapak Ibu. Kita selalu minta, tidak pernah berbuat sesuatu. Cobalah kita belajar seperti nenek itu. Melihat segala sesuatu dari kejernihan spiritual. Sehingga waktu kita menghadapi kesulitan, kita masih bisa berbagi dengan orang lain. Dalam kondisi yang sulit pun, kita bisa berdoa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Allah inginkan. Sehingga kita senantiasa bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Nah kuncinya mata kita Bapak Ibu. Mata rohani kita harus betul-betul dikuatkan dengan firman Tuhan. Dengan Injil Kristus. Dikatakan, kalau matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kita lanjutkan akan ayat berikutnya. Ini ada sedikit gambaran Bapak Ibu. Selai daun Bapak Ibu, itu
tidak mungkin bisa menutupi dunia, betul bukan? Tapi seledar waktu ditempel di mata kita, maka dunia depan kita sudah nggak kelihatan sama sekali. Itu perlu kita melepaskan daun tersebut, supaya kita bisa melihat kondisi dunia seperti apa. Artinya, kita harus bisa melepaskan segala halangan yang menutupi mata kita. Supaya mata rohani kita betul-betul tercelik, Bapak Ibu, dan kita melihat dunia seperti apa. Dan kita bisa mendoakan, dan juga bisa senantiasa bersyukur pada Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan senantiasa menyertai kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita lanjutkan perikop berikutnya. Ayat 34 dikatakan seperti ini. Kita lanjutkan ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu itu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu, saudara. Mata itu sarana untuk menerima dan juga sarana untuk bisa melihat sesuatu. Mata itu juga akan berpengaruh pada tubuh kita. Katakan, kalau matamu baik, maka teranglah tubuhmu. Tapi kalau matamu itu jahat, gelaplah tubuhmu. Suatu hal yang begitu mengerikan terjadi kalau mata kita nggak digunakan dengan baik tanpa berdasarkan firman Tuhan. Tubuh itu artinya seluruh hidup kita, Bapak Ibu, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Kapan kita berbuat dosa? Dari mata kita bukan? Ada keserakahan, ada keegoisan, dan juga ada nafsu yang lainnya. Itu yang terjadi dari mata kita. Mata sebenarnya yang nggak dikontrol oleh firman Tuhan, oleh Injil Kristus, maka seringkali bisa jatuh dalam dosa yang mengerikan. Itu sebenarnya berkata, mata itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, tubuh kita. Kalau mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Kalau mata kita jelek, jahat, gelaplah tubuh kita. Kita lihat contoh, Yusuf dan Simson, Bapak Ibu. Sama-sama tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Yusuf seorang pemuda yang sangat terkenal, yang dibuang oleh saudaranya ke Mesir. Kemudian dia dijual sebagai budak, dia tinggal di rumah Potifar, kemudian dirayu oleh istri Potifar supaya berbuat dosa berzina, tapi kemudian Yusuf bisa menolaknya. Bahkan dia lari. Kenapa Yusuf menolak? Karena dia mempunyai kesernian spiritual. Dia tahu perbuatan enggak benar di hadapan Tuhan, maka dia melakukannya. Waktu digoda begitu lupa dalam kondisi rumah yang begitu sepi, tapi dia masih bisa bertahan sebagai seorang pemuda. Dia bisa melepaskan diri dari hawa nafsu dari istri Potifar tersebut. Seorang Tuhan yang mempunyai mata orang yang baik, maka tubuhnya pun menjadi baik, menjadi terang bagi orang lain. Beda dengan Simson, Bapak Ibu. Seorang nabi, seorang nasir yang dipanggil oleh Allah menjadi hakim-hakim atas bangsa Israel. Jadi suatu karunia begitu luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa. Tapi sayang, dia tidak menggunakan matanya dengan baik. Ketika dia melihat perempuan cantik, dia jatuh cinta, mengawini, kemudian juga berbuat dosa. Padahal itu bukan orang Yahudi. Jelas dalam seorang nasir itu tidak boleh menikah. Orang biasa pun tidak boleh menikah, orang non-Yahudi. Tapi Simson masih melakukannya. Waktu dilarang orang tuanya, dia tetap melakukannya. Kemudian yang dilakukan, dia sudah menikah pertama kali, gagal. Menikah lagi, kemudian bertemu dengan Delilah. Jatuh lagi dalam dosa. Karena mata dia yang tidak digunakan dengan baik. Akhirnya hidupnya betul-betul hancur, Bapak Ibu. Matamu jahat, maka gelaplah tubuhmu. Itulah yang dialami oleh Simson. Bapak yang kasih Tuhan, kita belajar di sini. Pergunakan mata kita dengan sebaik-baiknya. Mata rohani kita harus betul-betul kita pegang, kita dasarkan pada firman Tuhan, pada Injil Kristus. Supaya kita itu bisa berjalan dalam kebenaran dan kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan dan mana tidak. Supaya hidup kita betul-betul bisa memuliakan Tuhan. Waktu Tuhan mengutus kita dalam dunia sebagai terang, dan terang itu bisa terjadi kalau kita bisa menjaga mata kita, baik mata jasmani maupun mata rohani kita, Bapak Ibu. Kemudian kita baca selanjutnya, Bapak Ibu. Ayat 35 dikatakan seperti ini. Karena itu perhatikan supaya terang yang ada padamu itu jangan menjadi kegelapan. Ya. Perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Saya dikasih Tuhan. Pertanyaan kita, apakah terang Tuhan itu bisa menjadi gelap? Apakah Tuhan sebagai terang itu tiba-tiba bisa menjadi gelap, suram, pet, mati seperti itu? Enggak. Terang Tuhan tak bersinar. Yang bisa menjadi gelap itu adalah kondisi terang dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Lama-lama redup, lama-lama hilang, lama-lama mati. Itu terang dalam kehidupan kita. Mungkin waktu kita percaya Tuhan, terang kita begitu bersinar. Tapi lama-lama dengan berjalan waktu, terang itu lama-lama hilang dan menjadi suatu kegelapan. Mengapa itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Ada penyebabnya, beberapa penyebabnya. Yaitu yang pertama, jika terang itu diabaikan, yaitu firman Tuhan tidak dipedulikan. Bapak Ibu, waktu kita
diberi terang, diberi firman Tuhan oleh Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan kita, dan hidup kita penuh dengan terang sebagai anak-anak terang, maka seringkali waktu kita akan berbuat dosa, Roh Kudus akan menegur kita, mengingatkan kita. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita, kamu jangan berbuat ini, kamu berdosa, kamu adalah anak terang, jangan berbuat dosa itu, nanti kamu menjadi anak gelap, kegelapan dan sebagainya. Tapi ketika peringatan diberikan pada kita, seringkali kita sebagai manusia, kita mengabaikannya. Kenapa banyak sekali orang Kristen tiba-tiba jatuh dalam dosa korupsi, jatuh dalam dosa yang lainnya? Mengapa? Karena seringkali mereka itu mengabaikan firman Tuhan. Saya percaya, waktu pertama kali dia berbuat seperti itu, waktu dia mau korupsi, waktu dia mau melakukan dosa-dosa tertentu, mau berzina, mau berselingkuh, itu Roh Kudus pasti bekerja dalam hati dia, menegur dia. Tapi ketika dia tidak lagi mendengar untuk melakukan apa yang diingatkan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, tidak dipedulikan lagi, maka orang itu jatuh dalam dosa, jatuh dalam kegelapan. Itu menjadi penyebab mengapa terang bisa menjadi gelap. Kita ingat kisah mengenai Kain. Waktu Kain akan berbuat dosa, membunuh Habel, Allah mengingatkan mereka. Ya bagaimana Kain? Gak peduli. Allah sudah mengatur, Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Kalau kamu biarkan seperti itu, iblis sedang menggoda kamu, sedang mengintip depan pintu. Tapi kemudian apa yang dilakukan Kain? Gak peduli dengan peringatan Tuhan. Dia tetap melakukan pembunuhan kepada adiknya. Seringkali kita juga seperti itu, Bapak Ibu, baik saya dan juga saudara. Waktu kita akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, waktu kita sudah melanggar firman Tuhan, Allah seringkali memberi peringatan pada kita melalui firman-Nya. Tapi seringkali kita mengabaikan, akhirnya hidup kita tidak lagi menjadi terang bagi dunia ini. Karena kita jatuh dalam dosa, dalam kegelapan itu. Yang kedua, kapan kegelapan itu, terang itu menjadi gelap? Yaitu jika terang itu dikompromikan dengan nilai-nilai dunia. Seringkali Bapak Ibu kita sebagai orang percaya yang mengerti firman Tuhan, kita seringkali mencampur aduk dengan nilai-nilai dunia. Sehingga hidup kita itu betul-betul nggak bisa menjadi terang. Contohnya apa? Bapak yang kasih Tuhan, saya paling sedih kalau saya lagi memimpin ibadah penutupan peti atau pemakaman, itu banyak orang Kristen yang masih melakukan hal-hal yang bagi saya itu bukan ajaran Kristus. Misalnya seperti ini, ketika selesai ibadah penutupan peti, jenazah itu kan ada di peti mati, akan ditutup. Seringkali mengatakan, coba jangan melihat peti mati, lihat ke belakang, membelakangi peti mati. Dan begitu peti mati tutup, kita membelakanginya dengan tujuan apa? Supaya nanti kita itu tidak kena balah, tidak ikut mati atau terkena bencana yang lain. Itu pengertian mereka. Padahal yang mati itu mamanya, yang dikasihinya, yang ditangisi terus-menerus. Tapi begitu akan tutup, mereka langsung membelakanginya. Takut kalau kena sesuatu. Terjadi, itu orang Kristen yang melakukannya. Nah, waktu dia berbuat seperti itu Bapak Ibu, di mana terang dia sebagai orang Kristen, apa bedanya dia sebagai anak Tuhan dengan orang yang hadir pada waktu bukan anak Tuhan? Mereka sama-sama berbalik membelakangi peti mati. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Waktu mereka enggak ada bedanya, di manakah terang itu bersinar? Enggak ada. Orang lain yang melihat di adijasa di rumah duka, loh, apa bedanya? Enggak ada beda sama sekali. Sama-sama kok membalikan badan. Itu cuma hal yang sederhana Bapak Ibu, tapi sering kali kita lakukan. Contoh yang lain waktu pemakaman, waktu peti mati dimasukkan dalam liang lahat, para MC-nya mengatakan, coba yang percaya supaya membalikan badannya, jangan melihat peti mati masuk ke dalam liang lahat. Mereka ikut membalikan badan, nggak mau melihat peti mati turun. Lalu setelah peti mati turun baru maju, tidak senter mana, tengah mana, piring, tidak seperti itu. Nah Bapak dikasih Tuhan, itu terjadi Bapak Ibu, dan itu dilakukan oleh orang Kristen. Waktu kita berbuat seperti itu Bapak Ibu, kita orang percaya mengerti firman Tuhan, tapi dikompromikan dengan nilai dunia. Akhirnya hidup kita tidak bisa menjadi terang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup kita itu ada di tangan Tuhan Bapak Ibu. Hidup kita ada kesusahan, ada masalah, itu bukan karena peti mati yang masuk dalam liang lahat, bukan. Tapi memang ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus betul-betul sadar apa firman Tuhan itu. Supaya waktu kita berpegang pada firman Tuhan, hidup kita boleh menjadi panutan bagi orang lain. Coba kita pilih Bapak Ibu sebagai orang percaya, mana yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jangan percaya yang tidak-tidak, yang akhirnya membuat kita itu tidak lagi bisa menjadi terang. Itu hal sepele, tapi orang lain bisa melihat dengan begitu nyata. Dan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, waktu kita berada di rumah,
sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, apakah hidup kita bisa menjadi panutan bagi orang lain di sekitar kita? Mungkin asisten rumah tangga kita, satpam kita, atau waktu kita di gereja di tempat ini, ada cleaning service, ada satpam, apakah hidup kita bisa menjadi teladan bagi mereka? Seringkali saya mendengar Bapak Ibu, suami istri Kristen bertengkar, ribut sama sekali sampai dengan begitu keras suaranya, berteriak sana, berteriak sini, lempar sana, lempar sini. Yang di belakang pembantunya berketakutan. Kemudian mereka rasa-rasan, apa sih yang terjadi? Enggak tahu. Tiap hari cuma bertengkar, minggu ke gereja, pulang bertengkar terus. Apa gunanya gereja? Pembantu bisa ngomong seperti itu. Waktu mereka berkata seperti itu, di mana terang kita sebagai seorang anak Tuhan? Enggak ada, bukan? Percumalah kita nanti berkata pada pembantu kita ini itu mengenai kasih. Tapi hidup kita nggak bisa menjadi panutan bagi mereka. Nol di hadapan mereka. Kita tidak bisa menjadi terang. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai kejernihan spiritual. Kita belajar Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjadi seorang anak Tuhan yang bisa mempunyai kejernihan spiritual. Yang berikutnya, yaitu terang itu bisa menjadi gelap jika terang itu kita sembunyikan. Kita nggak mau menyatakan diri kita sebagai orang Kristen seperti apa. Kita merasa malu. Makan di luar, makan di restoran bersama dengan kolega kita, rekan bisnis kita. Kalau saya boleh bertanya, apakah saudara berdoa sebelum makan? Ini bukan orang Kristen, depan bukan orang Kristen. Kita cuma orang Kristen sendiri. Apa kita mau tunduk, memejam mata, berdoa? Kadang-kadang nggak, bukan. Kita melek, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita tidak menunjukkan diri kita sebagai orang percaya. Waktu kita berbuat seperti itu Bapak Ibu, di manakah terang kita untuk menerangi mereka? Belum lagi waktu kita berbisnis, tipu sana tipu sini, di mana lagi terang kita? Celaka Bapak Ibu kalau kita berbuat seperti itu. Itu sebabnya Allah ingin supaya kita senantiasa menjadi terang, berpegang pada firman Tuhan, pada Injil Kristus, supaya kita tidak jatuh dalam dosa dan terang itu tidak menjadi gelap dalam kehidupan kita. Tapi terang tetap bersinar kalau kita mau senantiasa datang pada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana agar terang itu tetap bersinar dalam diri kita? Yang pertama, datanglah pada Kristus terus-menerus, pada terang itu sendiri, dalam doa-doa kita, dalam renungan firman Tuhan kita, supaya itu senantiasa boleh memperbarui kehidupan kita, mengingatkan kita akan segala dosa yang kita lakukan waktu kita berbuat ini dan itu. Mungkin kita rajin ikut KTB Bapak Ibu, kelompok sel, medium group dan sebagainya. Tapi kalau saya bertanya, apakah tiap hari saudara berdoa, membaca Alkitab dan berdoa? Enggak, bukan. Seringkali kita cuma senang-senang waktu ikut medium group, KTB dan sebagainya. Tapi setiap hari enggak ada persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya mengapa hidup kita itu enggak ada kejernihan spiritual. Karena kita enggak terus-menerus datang kepada Tuhan. Yang berikutnya, kita harus datang pada terang itu dengan tulus hati. Bukan dengan pura-pura, tapi dengan tulus hati. Aku ini orang berdosa. Yang butuh firman Tuhan, yang butuh terang firman Tuhan, kita datang membuka hati kita. Supaya Tuhan senantiasa menyinari kita. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan kita, tapi dengan segenap hati. Ingat apa perkataan Tuhan Yesus, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin apa? Bukan miskin jasmani Bapak Ibu. Tapi miskin secara rohani. Kita sadar, aku ini orang berdosa yang butuh Kristus untuk menyelamatkan kita. Kita datang pada terang itu dengan tulus hati, supaya terang itu senantiasa ada dalam kehidupan kita dan tidak menjadi kegelapan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, kita harus datang dan menerima terang itu dengan segenap hati kita, jangan separuh-paruh. Terima terang itu, simpan dalam kehidupan kita, kemudian kita keluarkan dalam kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan juga pikiran kita. Maka hidup kita bisa menjadi terang, bersinar dimanapun kita berada Bapak Ibu. Bapak dan Ibu Tuhan, jika jiwa kita itu dipenuhi dengan terang Injil, sehingga kita memiliki kesernian spiritual untuk menilai hidup ini dengan baik dalam dunia ini Bapak Ibu, maka kita bisa lihat terang itu akan menerangi pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kita. Perkataan kita, waktu kita akan mengatakan sesuatu, kita boleh memikirkan sesuatu, apakah ini memuliakan Tuhan atau malah mempermalukan nama Tuhan. Perbuatan kita juga demikian, pikirkan dengan baik-baik. Kemudian juga terang itu akan menolong kita membuat keputusan dan pikiran yang benar di dalam hidup kita. Kalau terang itu senantiasa kita pegang oleh firman Tuhan. Dan orang lain bisa melihat terang Tuhan dalam kehidupan kita dan memuliakan Tuhan kita. Alangkah indahnya Bapak Ibu. Kalau hidup kita bisa menjadi panutan bagi orang lain. Menjadi terang dimanapun kita berada.
supaya orang lain itu bisa tertarik untuk mau boleh percaya pada Kristus. Mengapa sih Bapak Ibu kasih Tuhan, orang Indonesia itu seringkali sulit untuk menjadi Kristen? Karena bagi mereka agama Kristen itu agama kolonial, agama penjajah yang telah menyiksa mereka. Maka bagi mereka orang yang namanya Kristen, orang Belanda, orang Inggris, itu tidak bisa berikan teladan yang baik. Maka sulit bagi mereka untuk bisa percaya pada Kristus. Bagaimanapun mungkin mereka percaya, ajaran kasih disebarkan, dan mereka menjajah, menyiksa masyarakat. Kita harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita menjadi terang, kita jangan menjadi gelap. Supaya kita senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapak kasih Tuhan. Jika seluruh tubuh terang, ayat 36, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi katakan, kalau seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian gelap, betul-betul terang sama sekali, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi pelita itu menjadi terang, kalau seluruh tubuh kita terang, kita pun bisa menjadi terang bagi orang sekitar kita, Bapak Ibu. Jika hidup kita dalam kebenaran, maka hidup kita akan memancarkan pelita, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang menerangi kita, karena itu kita harus terus datang pada sumber terang itu sendiri. Supaya hidup kita itu mempunyai kesernian spiritual, dan kita bisa melakukan hidupan kita dengan penuh kemenangan bersama Kristus. Hidup kita bisa menjadi panutan bagi orang lain. Bukan kita kemudian dirasani karena perbuatan enggak benar kita, tapi kita betul-betul dipuji karena hidup kita penuh dengan terang firman Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, ada sebuah kisah yang cukup menarik. Ada seorang pelari bernama Ivan Fernandez. Waktu dia lari itu Bapak Ibu, ada suatu kesempatan bagi dia untuk bisa menang. Kenapa? Karena waktu dia lari begitu banyak pada detik-detik terakhir menjelang finish, itu seorang pelari juga dari Kenya, itu malah berhenti. Gak tahu apa sebabnya, mungkin dia merasa itu sudah finish, malah berhenti. Tapi waktu lihat pelari Kenya itu berhenti, bagaimana Ivan tersebut? Apakah sudah langsung maju untuk memenangkan, untuk membalap orang itu menjadi pemenang? Coba kita lihat videonya Bapak Ibu. Saya silakan diputar videonya. Kenyan runner Abel Muthai was leading the cross-country race at an event in Burlada, Navera in December 2012. He was only a few meters from the finish line but got confused with the sign and stopped, thinking he had finished the race. A Spanish runner, Ivan Fernandez, was right behind him, and realizing what was going on, he started shouting to the Kenyan to keep running. Muthai did not know Spanish and did not understand. Realizing what was going on, Fernandez pushed Muthai to the victory. A reporter asked Ivan, "Why did you do this?" Ivan replied, "My dream is that one day we can have some sort of community life where we push ourselves and help each others to win." The reporter insisted and asked again, "But you could have won." Ivan replied, "I didn't deserve to win it. I did what I had to do." He was the rightful winner. He created a gap that I could not have closed if he had not made a mistake. As soon as I saw he was stopping, I knew I was not going to pass him. And what would be the merit of this victory? And what would be the honor of this medal? And what would my mother think of it? Moral: the values are transmitted from generation to generation. What values do we teach our children, and how much do you inspire others to earn it? Most of us take advantage of people's weaknesses instead of helping to strengthen them. Oke. Bapak Ibu, waktu Ivan melihat Meta itu berhenti, dia itu merupakan pasti ada kesempatan untuk menyalipnya sehingga dia itu bisa menjadi pemenang. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Dia malah berhenti di dekat
Metai tersebut mengatakan, ayo lari dalam bahasa Spanyol. Tapi Metai nggak ngerti apa yang dikatakan. Akhirnya dia itu tetap berada di belakang dari Metai. Ivan berada di belakang, membiarkan ini menjadi pemenang mencapai garis finish. Dan itu membuat orang begitu terkejut dan begitu kagum. Kok bisa ada orang bisa berbuat seperti itu? Kesempatan menang itu ada di depan dia, tapi tidak menggunakan dengan baik. Malah membiarkan orang lain menjadi pemenang. Itu sebenarnya ada wartawan tanya pada dia. Dia bertanya seperti apa? Mungkin tadi sudah dijelaskan dalam bahasa Inggris. Mengapa Anda melakukan ini? Tanya wartawan kepada dia. Dia mengatakan, mimpi saya adalah bahwa suatu hari kita dapat memiliki semacam kehidupan komunitas, di mana kita mendorong diri kita sendiri dan saling membantu untuk menang. Yang mengatakan supaya kita mempunyai komunitas untuk saling memberikan support kepada orang lain untuk bisa mencapai sebuah kemenangan. Kemudian wartawan tanya lagi, tapi Anda kan bisa menang pada waktu itu. Dia menjawab seperti ini. Apa arti kemenangan bagi saya? Apa arti kehormatan medali bagi saya? Yang saya pikirkan, apa yang dipikirkan ibu saya kalau saya melakukan hal itu. Jadi sepertinya ibunya senantiasa menanamkan sportivitas dalam diri Ivan tersebut. Dalam berolahraga jangan cuma mencari kemenangan, tapi kamu juga bisa memberikan support kepada orang yang seharusnya mendapat kemenangan. Dia mengatakan memang Metai ini layak untuk mendapat kemenangan. Dia itu sebagai pemenang. Cuma dia itu salah mengartikan finish tersebut. Bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita orang Kristen, para pengusaha Kristen, para pelajar Kristen. Seringkali Bapak Ibu, kita itu, Ivan ada kesempatan tapi tidak menggunakannya. Tapi seringkali kita menggunakan kesempatan itu untuk dengan menyikut orang lain jatuh, kita bisa menjadi pemenang. Waktu kita berbuat seperti itu Bapak Ibu, apakah hidup kita bisa menjadi sinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini? Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali kami diingatkan akan tugas kami sebagai orang percaya menjadi terang dimanapun kami berada. Untuk itu kami perlu kesernian spiritual Tuhan, supaya kami tidak salah langkah, kami bisa mengambil sebuah keputusan yang kembali pada firman Tuhan. Dan kami senantiasa boleh minta pimpinan-Mu setiap keputusan yang kami ambil, setiap tindakan yang kami ambil, supaya hidup kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami bisa memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami yang bersinar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persaingan dan juga saling menjatuhkan ini. Tolong kami Tuhan, baik kami sebagai hamba Tuhan, sebagai para bisnis, sebagai orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Kami seringkali rentan untuk menjatuhkan orang lain untuk bisa ambisi kemenangan tertentu. Tolong kami Tuhan untuk belajar bisa bagaimana kami boleh menjadi terang di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.